semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang stasionaritas data. Apa sih itu stasionaritas data? Apakah penting pengujian stasionaritas data? Dan bagaimana melihat atau menguji stasionaritas tersebut? Nah, suatu variabel acak itu dikatakan stasioner jika rata-rata, varians, dan juga covariance-nya itu konstan. Dan di sini dapat dilihat persamaannya. Kita tahu rata-rata ini merupakan frekuensi dari banyaknya data terhadap total pengamatannya. Kalau untuk covariance, ini perbandingan dari jumlah residual kuadrat itu terhadap total pengamatannya. Kalau untuk covariance, ini untuk melihat ukuran antara dua variabel acak. Jadi kita melihat apakah dia itu positif atau negatif hubungannya. Nah, kalau untuk melihat keeratannya, itu kita menggunakan korelasi hubungan keeratannya itu kuat atau lemah. Dan untuk model regresinya, itu kita untuk melihat hubungannya sebab akibat. Jadi kalau kita meregresikan data Y terhadap X, itu kita melihat hubungan sebab akibat. Jadi apabila peningkatan X itu akan meningkatkan atau menurunkan Y sebesar koefisiennya, seperti itu. Nah, apa sih pentingnya uji stasionaritas data ini? Nah, uji stasionaritas data ini merupakan pengujian tahapan pertama sekali untuk menguji data time series-nya, apakah stasioner atau tidak. Kalau kita meregresikan data yang tidak stasioner, itu akan menyebabkan spurious regression. Nah, penjelasan tentang spurious regression lebih lanjutnya sudah dijelaskan di video sebelumnya. Bisa klik di playlist di bawah. Kalau kita menggunakan data yang tidak stasioner, itu nanti hasilnya itu tidak dapat diambil kesimpulannya, jadi tidak bermakna, useless. Terus tahapan pengujiannya bagaimana? Nah, pertama kita bisa lihat dari distribusi datanya. Kalau misalnya kita menggunakan plot atau grafik, dia itu seperti definisinya tadi, dia itu rata-rata dan juga variansnya itu konstan. Bisa dilihat di sini polanya. Kalau misalnya dia datanya itu tidak stasioner, itu akan memiliki suatu tren. Trennya bisa naik ataupun turun. Yang kedua, pengujiannya bisa menggunakan autocorrelation function atau ACF, di mana uji ACF ini dia itu untuk mencari korelasi data dari leg datanya. Apakah datanya itu stasioner itu bila ACF-nya itu mendekati 0 pada leg 2 atau leg 3. Seperti itu. Kalau dia datanya tidak stasioner, ACF-nya itu akan menunjukkan suatu tren. Di sini trennya menurun. Nah, untuk pengujian menggunakan plot atau grafik maupun ACF ini bersifat subjektif, jadi sehingga perlu pengujian secara formal. Nah, pengujian tersebut itu kita menggunakan uji unit root. Nah, uji unit root itu bisa menggunakan DF dan juga ADF, uji Dickey-Fuller maupun uji augmented Dickey-Fuller. Nah, untuk uji Dickey-Fuller itu persamaannya itu seperti ini. Jadi variabel dependent itu dipengaruhi oleh variabel dependent itu sendiri pada periode sebelumnya, atau ini disebut dengan model AR1. Model AR1. Jadi kita mau melihat apakah koefisien tertentu dari model ini mempunyai nilai 1 atau tidak. Jadi hipotesisnya itu rho-nya itu sama dengan 1 atau rho-nya itu lebih kecil dari 1. Kalau rho-nya itu sama dengan 1, itu berarti variabel random Y ini memiliki akar unit. Atau datanya itu bergerak secara random. Datanya bergerak secara random sehingga tidak stasioner. Bisa dilihat pada grafik yang sebelumnya di sini. Yaitu datanya bergerak secara random sehingga tidak stasioner. Dan begitu pula diharapkan, yaitu dia tolak H0 sehingga rho-nya itu lebih kecil daripada 1 dan disimpulkan bahwa datanya itu stasioner.
Untuk pengujian ADF ini merupakan pembaharuan dari uji DF sebelumnya, di mana uji DF itu di mana uji DF residualnya itu masih mengandung autokorelasi, sehingga ini tadi sebelumnya dari uji DF model AR1. Nah, kita menggunakan pengurangannya terhadap variabel dependen itu sendiri dari periode sebelumnya, dan diperoleh residualnya itu sudah white noise, di mana white noise ini merupakan rata-rata yang itu sama dengan 0, variansnya konstan, dan juga non autokorelasi. Dan diharapkan koefisien dari modelnya ini juga sama seperti model DF, yaitu bernilai 1 atau kecil daripada 1. Nah, karena di sini hasil penurunan persamaannya itu tetanya itu sama dengan rho kurang 1, jadi apabila rho-nya 1 maka tetanya itu 0, dan apabila rho-nya kurang dari 1 maka tetanya kurang dari 0, seperti itu. Untuk pengujian statistiknya yaitu menggunakan tau statistik. Di mana perhitungan untuk statistik ujinya menggunakan tau statistik, merupakan perbandingan dari parameter terhadap standar error dari parameternya. Untuk keputusan tolak H0, tau statistik itu lebih besar daripada tabel Mackinnon. Bisa di searching di Google tabel Mackinnon, dan juga apabila melihat dari p-value-nya itu lebih kecil daripada alfa atau tingkat signifikansi yang kita gunakan, biasanya itu 5%. Untuk aplikasinya kita bisa menggunakan Fuse.